Halo teman-teman, selamat datang di Baker Biker Home Kitchen. Hari ini saya akan men-sharingkan resep sponge coklat andalan saya ya. Ini andalan saya kalau saya berjualan cake ulang tahun atau cake potong lainnya. Cake ini termasuk cake yang cukup ekonomis ya teman-teman, karena saya tidak menggunakan terlalu banyak telur, tetapi volume cake-nya bisa tinggi dan hasilnya lembut serta tidak seret. Jadi kalau teman-teman mau berjualan, oke banget nih pakai resep ini. Yuk kita simak cara buatnya, tonton terus ya, jangan di skip. Kita siapkan 160 gram margarin cair. Cara membuat margarin cair ada di video sebelumnya ya. Saya tulis di deskripsi box untuk linknya. Ini penting karena margarin cair ini harus benar bikinnya. Kalau enggak malah bikin cake-nya seret. Nah, lalu kita siapkan untuk adonannya ya. Kita siapkan 10 butir telur, 210 gram gula pasir, 15 gram SP, setengah sendok teh vanili. Kita akan aduk ini dengan mixer selama 15 menit hingga adonan putih mengembang. Nah, ini kita mixer dengan speed rendah dulu ya teman-teman. Kalau sudah tercampur sedikit, lalu kita naikkan speednya ke speed menengah seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita akan siap-siap naik ke speed tinggi. Kenapa harus seperti itu? Supaya mixernya kalian awet, nggak jebol. Kalau tahu-tahu pakai speed tinggi, mixernya sering cepet rusak. Nah, ini sekarang kita udah naikkan ke speed tinggi, kita tunggu selama 15 menit ya teman-teman. Ini tapi saya menggunakan mixer heavy duty seperti Signora atau KitchenAid. Kalau teman-teman menggunakan merek lain seperti Philips atau Miyako yang kecil, waktunya nggak 15 menit. Sekitar 20 sampai 25 menit ya. Nah, ini ketika sudah putih mengembang seperti ini, kita akan turunkan speednya ke speed rendah. Nah, ini kita mulai masuk ke speed rendah ya teman-teman. Lalu kita masukkan 190 gram tepung terigu segitiga yang sudah disaring bersama 10 gram maizena dan 10 gram susu. Kita aduk hingga tercampur saja. Jangan sampai tercampur rata karena nanti overmix. Kalau overmix, nanti cake-nya bantat. Nah, ini masih bergerenjil-gerenjil gini kan, tepungnya masih belum tercampur dengan adonan, nggak masalah. Sekarang kita akan memasukkan margarin atau butter cair yang sudah didinginkan. Nah, ini kita masukkan margarin atau butter cairnya secara perlahan dan konstan ya, teman-teman. Konstan itu mengalir terus, nggak boleh putus-putus. Supaya hasil cake-nya bagus nantinya. Seberapa lama kita mengaduk margarin ini ke dalam adonan? Nggak perlu lama-lama. Sebentar aja, nggak perlu sampai rata. Nah, seperti ini nih. Masih margarinnya cair, masih terlihat, nggak masalah. Lalu masukkan 2 sendok makan coklat pasta. Coklat pastanya harus 2 sendok makan? Nggak harus, tergantung merek. Saya memakai Tofiko di sini. Tofiko dengan 2 sendok makan sudah cukup coklat. Kalau teman-teman pakai merek lain disesuaikan ya warnanya. Nah, ini kan belum rata banget ya teman-teman, tapi mixer sudah saya matikan. Saya mau
seperti ini nanti teman-teman membuatnya, supaya tidak over mix. Jadi nggak perlu, tolong diingat, mengaduk tepung, butter cair atau margarin cair, dan coklat pasta tidak perlu sampai teraduk rata semua. Hanya cukup seperti ini, kita matikan mixernya. Nah ini teman-teman lihat masih ada margarin cairnya kan, yang belum teraduk. Dengan rata nggak masalah. Kita akan lanjutkan dengan sistem aduk lipat menggunakan spatula. Banyak teman-teman yang tanya, kok tepung terigunya dicampur pakai mixer, diaduk pakai mixer? Apa nggak bantet tuh kuenya atau cake-nya? Nggak bantet, karena udah pakai SP, yaitu stabilizer. Jadi dia akan menstabilkan adonan ini sehingga cake-nya lembut dan tidak bantet. Nah, ini kita mau masuk proses sistem aduk ulang ya, teman-teman. Kita masukkan dulu 20 gram coklat bubuk yang udah disaring. Kita aduk bagian atas hingga coklat bubuknya sedikit tercampur, lalu kita ambil bagian bawah adonan, kita letakkan di atas, kita aduk. Kita campur semua hingga homogen, hingga rata semua. Warnanya menjadi coklat adonannya. Tidak ada coklat bubuk yang tersisa, atau pasta yang tersisa, atau butter cair yang tersisa. Nah, ini adonan yang disebut kental berjejak pita. Berjejak pita itu apa sih? Berjejak pita adalah ketika kita tuang, adonan ini masih mengalir meskipun kental. Nah, sekarang kita siapkan loyangnya ya, teman-teman. Untuk satu resep saya ini sebenarnya memakai loyang bulat diameter 20 cm dengan tinggi 4 cm. Tetapi kali ini saya akan memakai loyang 18 cm, nanti akan ada sisanya. Kenapa saya memakai 18 cm? Karena ini buat pesanan orang sih sebenarnya. Jadi, teman-teman kalau memakai resep saya ini, pakai aja ya loyang dengan ukuran 20 cm, nanti nggak ada sisanya. Ini pura-puranya loyangnya 20 cm ya teman-teman. Ini kita masukkan adonannya ke dalam loyang yang sudah dialasi kertas roti tanpa dioles margarin atau Carlo ya. Kalau dioles nanti hasil cake-nya akan mengkerut setelah matang atau berpinggang. Nah, ini kita siap untuk dimasukkan ke dalam oven dengan suhu 175 derajat Celcius, api bawah, selama 15 menit. Sebelum dimasukkan, kita hentak-hentakan dulu ya loyangnya, supaya gelembung udara di dalam adonan ini keluar semua. Kalau nggak dihentakkan, nanti cake-nya kurang bagus ya penampilannya. Terlihat pori-porinya besar-besar. Meskipun ketika dihentakkan pun tetap akan berpori-pori karena ini judulnya sponge cake. Tapi tidak terlalu parah. Nah, itu tadi sudah saya bakar ya teman-teman dengan suhu 175 derajat. Untuk loyang kecil atau pendek seperti ini cukup 15 menit. Tapi kalau teman-teman nanti nggak punya loyang yang pendek, hanya punya loyang yang diameter 20, tingginya 8 cm, waktu pemanggangannya akan lebih lama, yaitu 30-35 menit. Nah, ini cake yang sudah matang dan sudah didinginkan. Kira-kira setelah keluar dari oven 10 menit. Baru kita balik loyangnya seperti ini, lalu kita kupas kertas rotinya. Nah, penasaran ya teman-teman seperti apa sih teksturnya si sponge cake ini? Seperti ini teman-teman, teksturnya benar-benar elastis seperti judulnya, sponge cake. Tetapi dalamnya ini lembut sekali dan tidak seret. Nah, ini ketika ditekan dia akan kembali kan teman-teman. Ini pertanda cake ini bagus. Kalau ditekan dia penyot atau nggak balik lagi, nah itu ada kesalahan dalam pembuatan atau resepnya, ingredientnya atau bahannya tidak
seimbang. Ini sisa adonan ya. Tadi kan saya pakai loyangnya 18 cm. Dari resep ini akan ada sisanya dengan cake tinggi 6 cm, diameter 15. Nah, ini hasilnya teman-teman. Cake dengan loyang yang pendek ya, menghasilkan cake dengan tinggi 9 cm nih teman-teman. Loyangnya diameternya 20 cm. Tapi nggak ada sisa ya kalau pakai loyang 20 cm. Hanya jadi 3 loyang ini dengan tinggi 9 cm. Kalau seperti saya ini pakai loyang 18 cm, jadi 3 loyang, dan ada sisa adonan yang akan menjadi cake dengan diameter 15 dan tinggi 6 cm. Kita lihat ya, teksturnya kayak apa nih cake-nya ini, tekstur dalamnya. Nah, ini cake yang tadi dari sisa adonan tadi sudah saya bikin mocha nougat cake, supaya teman-teman bisa lihat nih, bisa dipotong untuk melihat tekstur dalamnya. Nah, tekstur dalamnya seperti ini teman-teman, lembut sekali dan nggak ada seret-seretnya. Cake ini sangat cocok digunakan untuk cake ulang tahun atau cake hias ya teman-teman. Selamat mencoba teman-teman, happy baking, happy cooking.